Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Anak Kampung. Kali ini saya akan membawakan cerita seram tentang jaga malam di rumah sakit angker. Pastikan Anda tidak mendengarkan sendirian. Namaku Rian. Baru beberapa hari aku kerja sebagai petugas keamanan di rumah sakit tua yang rencananya mau direnovasi total. Rumah sakit ini sudah berdiri sejak tahun 70-an, dan sebagian bangunannya udah nggak dipakai lagi karena terlalu tua, terlalu rusak, atau, kata beberapa orang, terlalu angker. Tapi karena renovasinya dikerjakan bertahap dan ada beberapa ruangan yang masih dipakai sementara, tetap harus ada petugas keamanan yang jagain malam-malam. Aku pikir jaga malam di rumah sakit bakal gampang. Tinggal jalan keliling, cek kondisi bangunan, pastikan gak ada orang iseng masuk, terus nunggu sampai shift selesai. Ya paling-paling ketemu kucing liar, atau ketemu perawat yang lembur pulang lewat tengah malam. Gak ada yang aneh-aneh. Tapi itu cuma pikiranku sebelum aku benar-benar tahu kondisi rumah sakit ini. Dari hari pertama masuk kerja aja suasananya udah beda. Rumah sakit ini luas, tapi banyak bagian yang gelap dan sunyi kayak bangunan yang udah ditinggal bertahun-tahun. Lampu-lampu lorong ada yang nyala tapi remang, ada yang cuma kedap-kedip kayak mau mati, ada juga yang mati total. Bau obat-obatan bercampur karbol yang udah basi bikin hidung perih. Kelembapan di dalam gedung bikin udara terasa berat. Sewaktu orientasi, kepala keamanan cuma bilang, kalau dengar suara aneh atau lihat bayangan lewat, cuekin aja. Itu cuma bangunan tua. Dia ngomongnya santai banget, tapi tatapan matanya kayak bilang sesuatu yang lain. Kayak dia mau ngasih tahu sesuatu tapi sengaja nggak ngomong. Aku cuma ketawa kecil waktu itu. Tapi sekarang kalau ingat kata-katanya, rasanya kayak peringatan yang nggak aku ambil serius. Di malam pertama, sekitar jam 11, aku mulai keliling seperti jadwal. Awalnya semuanya normal. Aku cek ruang administrasi lama, ruang obat lama yang sekarang kosong, sampai ruang IGD lama yang udah hampir sepenuhnya nggak dipakai. Tempat tidur di ruangan itu semuanya ditutup pakai kain putih, kayak mayat-mayat yang diselimuti. Tapi beberapa kain terlihat menonjol, bergelombang sedikit seperti ada sesuatu di bawahnya. Aku tahu pikiranku mulai liar, jadi aku buru-buru pergi dari sana. Aku nggak mau mikir macam-macam duluan. Aku naik ke lantai 2, tempat rawat inap lama yang sudah ditutup bertahun-tahun. Semua lampu di lantai itu mati. Aku nyalain senter dan mulai jalan perlahan. Setiap langkahku bikin lantai berderit pelan. Suaranya nyaring banget karena seisi lantai itu sunyi total. Saat aku sampai di depan kamar nomor 207, aku dengar suara. Suara tarikan nafas berat. Hahaha. Aku berhenti di tempat. Senternya ikut bergetar sedikit di tanganku gara-gara aku kaget. Aku dengar lagi. Suara itu jelas. Seperti ada seseorang di dalam kamar yang lagi menarik nafas panjang. Suaranya berat, serak, seperti orang sakit yang kesulitan bernafas. Aku mencoba berpikir realistis. Mungkin cuma suara angin yang lewat ventilasi atau celah dinding. Tapi ruangan ini termasuk ruangan yang ventilasinya udah ditutup triplek sejak lama. Seharusnya nggak ada angin. Aku memberanikan diri menunduk sedikit dan mengintip lewat celah pintu yang terbuka beberapa sentimeter. Di dalam gelap total. Senterku nggak menjangkau jauh, cuma menerangi beberapa potong lantai di dekat pintu. Tapi di tengah kegelapan itu, aku lihat sesuatu. Sebuah titik putih kecil. Aku sempat mikir itu pantulan cahaya. Mungkin pipa atau ubin yang memantulkan senterku. Tapi pas aku gerakan senternya sedikit, titik itu bergerak. Ke samping. Seperti mata seseorang yang mengikuti arah senterku. Jantungku rasanya kayak mau copot. Aku langsung mundur selangkah sambil nahan nafas. Aku nggak berani buka pintu lebih lebar atau ngecek lagi. Aku cuma berdiri beberapa detik mencoba menenangkan diri. Aku paksa kakiku buat jalan lagi, meskipun lututku rasanya mau copot. Aku mutusin buat cepat-cepat selesain patroli dan balik ke pos. Aku berjalan cepat ke arah ujung lorong, tapi beberapa meter kemudian aku dengar suara lain. Kek, kek, kek. Suara yang jelas banget. Suara roda tua digerakkan, seperti kursi pasien yang didorong pelan. Suaranya datang dari lorong di depan. Aku langsung buru-buru jalan lebih cepat ke arah suara itu. Tapi begitu aku sampai di ujung lorong, kosong. Gak ada siapa-siapa. Tapi ada sesuatu di lantai. Jejak roda. 2 garis tipis seperti bekas roda kursi pasien yang baru lewat beberapa detik sebelumnya. Aku ikuti jejak itu.
Jejaknya memanjang sampai sekitar 2 meter. Tapi yang bikin aku merinding, jejak itu berhenti tepat di depan kakiku. Seolah kursi itu berhenti persis di sana, tepat menatapku, lalu menghilang begitu saja. Aku mulai merasa ada sesuatu yang gak beres. Perasaan itu makin kuat tiap menit berjalan. Aku mau cepat-cepat turun ke lantai 1, tapi jalannya masih panjang. Lantai 2 itu terasa jauh lebih luas dari biasanya. Di tengah perjalanan, senterku tiba-tiba berkedip-kedip. Aku pukul sedikit badannya, coba menstabilkan, tapi malah makin redup. Sial. Ini adalah saat terakhir aku mau kehilangan penerangan. Tiba-tiba aku dengar suara lirih dari salah satu kamar yang pintunya sedikit terbuka. Pak, tolong. Suaranya pelan banget. Lirih. Kayak suara perempuan yang lagi sakit. Aku langsung kaku kayak patung. Rumah sakit ini gak ada pasiennya di lantai 2. Sudah ditutup total. Tidak ada listrik aktif, tidak ada perawat, tidak ada pasien. Tapi suara itu jelas terdengar. Pak, tolong saya. Aku tahu aku gak boleh peduli. Aku tahu aku harus langsung pergi. Tapi rasa penasaran dan rasa tanggung jawab bercampur jadi satu. Aku menoleh perlahan ke kamar itu. Pintu kamar nomor 214 terbuka sedikit. Ruangannya gelap. Sama sekali gak kelihatan apa-apa dari luar. Aku mendekat, meskipun setiap langkah terasa berat. Aku meletakkan tangan di pegangan pintu, ragu apakah harus membukanya atau tidak. Saat aku baru menyentuh gagangnya, pintu itu menutup sendiri. Menutup pelan tapi jelas, dan suara kliknya terdengar sampai lorong. Aku langsung mundur cepat, hampir jatuh. Aku tidak berani diam di sana lama-lama. Aku lari kecil ke tangga dan buru-buru turun ke lantai 1. Nafasku udah gak karuan. Keringat dingin mengucur padahal AC sudah lama mati di lantai itu. Begitu sampai di pos keamanan, aku langsung duduk dan mencoba menenangkan diri. Aku merasa semua tulangku lemas. Aku telah ludah berkali-kali dan mencoba meyakinkan diri bahwa semua yang aku lihat cuma halusinasi. Tapi aku tahu, itu bukan halusinasi. Beberapa menit kemudian aku lihat monitor CCTV. Aku cek kamera lantai 2. Semua kamera buram. Ada garis-garis statis. Tapi sesekali, saat gambarnya muncul jelas, aku melihat sesuatu lewat. Bayangan putih panjang berjalan pelan di belakang kursi-kursi tua. Aku langsung matikan monitor. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku cuma duduk sambil memelototi pintu dan jendela, takut kalau tiba-tiba ada yang muncul atau lewat. Saat shift selesai jam 6 pagi, aku keluar rumah sakit sambil ngebut. Kepala jadi berat, tapi yang paling parah adalah perasaan bahwa sesuatu dari lantai 2 itu mengikuti aku sampai keluar. Dan itu baru malam pertamaku kerja di rumah sakit itu. Aku nggak bisa bayangin apa yang akan terjadi di malam berikutnya. Tapi satu hal yang aku tahu, setelah malam itu, aku nggak bakal pernah lihat rumah sakit dengan cara yang sama lagi. Rumah sakit itu bukan cuma bangunan tua. Bukan cuma tempat penyimpanan alat-alat rusak atau ruangan kosong yang ditinggal. Rumah sakit itu menyimpan sesuatu yang masih hidup di dalamnya. Sesuatu yang bernafas. Sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang masih menunggu. Dan malam itu, aku merasakannya mengamatiku sejak aku melangkah masuk. Besoknya aku cerita ke senior kerjaku, Pak Adi. Dia ini satpam paling lama kerja di rumah sakit itu, bahkan dia udah ada sebelum sebagian besar bangunannya ditutup. Badannya agak tambun, rambutnya mulai menipis, tapi matanya selalu tampak ngantuk kayak kurang tidur bertahun-tahun. Dia dengerin ceritaku sambil ngopi, awalnya dia cuma ketawa kecil. Baru semalam jaga aja sudah palaung begitu, katanya sambil nyengir. Tapi ekspresinya berubah begitu aku bilang soal kamar 207. Dia langsung berhenti ketawa dan mendadak wajahnya serius. Bahkan dia condongkan badannya sedikit ke arahku, kayak mau memastikan apa aku benar-benar ngomong. Kamu lewat kamar 207, suaranya pelan, tapi tekanannya jelas. Aku mengangguk sambil menelan ludah. Dia menarik napas panjang, lalu menatap meja kosong di depannya. Kalau bisa, jangan dekat-dekat sana. Itu bangsal kematian zaman dulu. Tahun 80-an sampai awal 2000-an, banyak pasien yang meninggal justru di ruangan itu. Gak tahu kenapa. Ada yang bilang karena alatnya rusak, ada yang bilang perawatnya kurang. Tapi ya, kamu tahu sendiri. Bangsal itu sempat ditutup karena terlalu banyak kasus.
Aku langsung merinding. Aku sempat berpikir dia cuma nakut-nakutin anak baru. Tapi nada suaranya benar-benar serius. Tidak ada candaan. Tidak ada senyum. Ekspresinya kayak seseorang yang mengingat sesuatu yang tidak menyenangkan. Aku mencoba nanya lebih jauh, tapi dia cuma geleng-geleng. Nanti juga kamu paham sendiri, katanya. Jawaban itu justru makin bikin aku nggak tenang. Malam kedua, giliran aku jaga sendirian lagi. Dari awal masuk rumah sakit, aku sudah merasakan suasananya beda. Kalau malam pertama cuma terasa suram, malam kedua ini terasa jauh lebih berat dan dingin. Seolah udaranya berubah jadi lebih padat, lebih pekat, dan setiap langkah yang kuambil terdengar lebih nyaring. Di ruangan perawat, AC mati sendiri padahal tombolnya masih menyala. Aku coba nyalain lagi, tapi langsung mati lagi hanya beberapa detik setelah hidup. Televisi yang sudah lama tidak dipakai tiba-tiba berkelip seperti mau menyala. Layar hitamnya dipenuhi garis-garis putih, padahal tidak ada listrik yang tersambung ke sana. Aku mulai keliling sekitar jam 12 malam. Lampu di beberapa lorong nyala samar, tapi kebanyakan padam. Rumah sakit tua itu semakin terasa seperti labirin tanpa akhir. Seakan-akan setiap ruangan punya napas dan setiap lorong punya mata yang memperhatikan. Sekitar jam setengah 1 pagi, aku duduk sebentar di pos jaga, mencoba merilekskan pikiran. Tapi baru beberapa menit duduk, tiba-tiba aku dengar suara bel panggilan pasien berbunyi dari lantai 3. Ting, ting, ting. Bunyinya pelan tapi jelas. Berulang-ulang. Aku spontan bangkit. Masalahnya, lantai 3 sudah nggak dipakai sejak 2 tahun lalu. Semua tempat tidurnya sudah dipindahkan. Semua alat sudah disimpan. Listriknya pun sudah dimatikan, kecuali untuk lampu lorong yang kadang hidup kadang mati sendiri. Tidak ada alasan bel pasien bisa berbunyi. Aku mencoba berpikir positif, mungkin kabel korslet. Atau sistemnya masih terhubung sama panel lama. Tapi tetap saja, aku punya kewajiban untuk cek. Dengan langkah berat, aku naik tangga menuju lantai 3. Tangga itu sendiri terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada AC di bawah lantai padahal ruangan lain panas. Saat aku sampai di lantai 3, lampu lorongnya redup dan beberapa berkedip seperti mau padam. Udara di lantai itu dingin sekali, sampai membuat jari-jariku mati rasa. Bel panggilan berhenti. Seketika suasana hening total. Aku pikir mungkin bel itu cuma error, tapi ketika aku maju beberapa langkah, bel itu berbunyi lagi. Kali ini suaranya lebih jelas, lebih dekat. Ting, ting, ting. Dari kamar 312. Kamar paling ujung. Rasanya aku mau balik turun aja, tapi aku tahu tugas tetap tugas. Jadi aku jalan pelan-pelan menuju kamar itu, setiap langkah terasa bergema di lorong yang panjang dan sepi. Jantungku terus berdetak cepat, telapak tanganku dingin. Senter di tangan terasa berat. Ketika sampai di depan kamar 312, aku lihat pintunya terbuka sedikit. Celahnya menganga seperti mulut yang siap menelan siapapun yang masuk. Aku dorong pintu itu pelan. Ruangan gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu lorong. Udara di dalam lebih dingin daripada lorong, dan aku bisa merasakan bau obat bercampur bau aneh seperti kain basah yang sudah lama tidak dijemur. Dan di tengah ruangan, ada seseorang. Seorang perempuan dengan baju pasien warna biru, duduk membelakangi pintu. Rambutnya panjang berantakan, sebagian menutupi wajahnya. Tubuhnya kurus, bahunya naik turun pelan, seperti sedang menahan sakit atau menahan tangis. Kulitnya pucat keabu-abuan. Aku spontan mencoba bicara. Tentu saja aku harus jaga sopan. Tidak peduli ini nyata atau tidak, aku harus tetap sesuai prosedur. Bu, izin, ini lantainya sudah tidak dipakai. Ada yang bisa saya bantu? Tidak ada jawaban. Perempuan itu tetap diam. Hanya bahunya yang bergerak sedikit. Aku pikir mungkin dia pasien tersesat, atau mungkin keluarga pasien yang tidak sengaja naik ke lantai ini. Aku cek langkahku, memastikan tidak membuatnya kaget. Aku maju selangkah. Saat itu aku melihat tangan kirinya. Tangannya gemetar pelan, seperti seseorang yang sedang menggenggam sesuatu atau menahan rasa sakit. Aku mencoba bicara sekali lagi. Bu, apa? Aku belum selesai bicara ketika perempuan itu memutar kepalanya ke arahku. Bukan badannya. Hanya kepalanya. Krek, krek. Suara tulang retak terdengar jelas. Kepalanya berputar tidak normal,
berbalik penuh hampir 180 derajat sampai wajahnya menghadap langsung ke arahku. Matanya hitam legam, tanpa bola mata. Wajahnya pucat seperti mayat yang sudah lama dibaringkan. Mulutnya robek seperti pernah ditarik paksa sampai kulitnya terbelah. Dan yang paling mengerikan, dia tersenyum. Senyum yang terlalu lebar untuk ukuran manusia. Saatnya pulang ke bangsal, suaranya serak, dalam, bergemerak seperti suara seseorang yang tenggorokannya dipenuhi cairan. Aku langsung mundur panik sampai menabrak pintu. Tanganku gemetar, senter hampir jatuh. Aku menatap perempuan itu tanpa berkedip. Dan saat aku menatap kembali, dia sudah berdiri. Kurang dari 1 meter di depanku. Berdiri. Tidak ada suara langkah. Tidak ada bayangan bergerak. 1 detik sebelumnya dia duduk jauh di tengah ruangan, dan detik berikutnya dia berada tepat di hadapanku. Aku langsung lari sekencang mungkin keluar kamar itu. Napasku tersengal, kakiku nyaris tersandung kursi. Aku tidak peduli lagi soal prosedur, soal laporan, soal apapun. Aku hanya mau keluar dari lantai itu. Saat sampai di tangga, aku hampir terjatuh karena lututku goyah. Aku turun sambil berpegangan pada pegangan tangga, terus menoleh takut kalau perempuan itu muncul di atas. Begitu sampai lantai 1, aku berlari menuju pos satpam dan langsung muntah di dekat pintu. Tubuhku gemetar, kepala terasa berat, perutku mual bercampur panik. Aku berusaha bernapas dengan benar tapi dadaku terasa sesak. Aku membungkuk sambil menahan rasa mual. Ketika aku hendak membersihkan muntahan itu, aku lihat sepasang kaki berdiri di belakangku. Kaki pucat. Tanpa alas kaki. Tanpa suara. Aku membeku. Tubuhku dingin. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya bisa melihat dari sudut mata. Kakinya samar, tapi cukup jelas untuk terlihat bukan kaki orang biasa. Perlahan aku berdiri. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku menelan ludah, mencoba menganggap itu cuma halusinasi. Tapi ketika aku melihat lantai, ada jejak kaki. Jejak kaki basah. Dan jejak itu mengarah ke lorong yang menuju ruang IGD lama. Jejaknya panjang, samar-samar terlihat meneteskan air. Tapi yang paling membuatku ingin lari adalah bentuknya. Jejak kaki itu hanya punya 3 jari. Aku mundur perlahan, lalu langsung berlari masuk ke pos dan mengunci pintu rapat-rapat. Aku tidak peduli lagi pada apapun. Aku bahkan tidak berani duduk. Aku berdiri sepanjang malam sambil menatap pintu dan jendela, takut kalau ada yang muncul. Malam itu terasa seperti malam terpanjang dalam hidupku. Setiap detik terasa berjalan sangat lambat. Setiap suara kecil membuatku tersentak. Setiap bayangan membuatku menahan nafas. Aku hanya berharap satu hal. Agar matahari cepat terbit. Karena di rumah sakit tua itu, setiap menit setelah tengah malam terasa seperti aku tidak sendirian. Seseorang, atau sesuatu, selalu mengamatiku. Dan aku merasa itu baru permulaan. Malam ketiga ini aku datang ke rumah sakit dengan perasaan sudah pasrah. Bukan pasrah yang ikhlas, tapi pasrah karena tidak punya pilihan lain. Aku butuh uang. Aku butuh kerja. Dan aku yakin kalau aku bisa bertahan sampai pagi, aku bisa minta dipindahkan jadwal agar tidak usah jaga malam lagi. Itu satu-satunya motivasi yang membuatku tetap melangkah ke halaman rumah sakit itu malam ini. Tapi sejak aku turun dari motor, semuanya terasa salah. Lampu halaman depan mati semua, padahal 2 malam sebelumnya masih menyala setengahnya. Bahkan angin malam terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk, seperti udara dari ruangan freezer yang bocor keluar. Rumah sakit itu sendiri terasa berbeda. Seperti lebih berat, lebih diam, dan lebih hidup dalam cara yang tidak seharusnya. Sunyi malam itu bukan seperti sunyi tempat sepi, tapi sunyi seperti tempat yang sedang menahan napas, menunggu sesuatu muncul. Aku menelan ludah. 3 jam saja, jam 4 aku bisa minta diganti. Gumamku, suara sendiri terdengar kecil. Masuk ke lobi, hanya ada cahaya redup dari emergency light di sudut ruangan. Kursi tunggu kosong semua. Meja resepsionis yang biasanya ditemani petugas malam pun tidak ada orang. Aku sempat berpikir untuk tanya, tapi perasaanku berkata jangan. Lagi pula, aku hanya perlu melewati malam ini. Hanya 1 malam lagi. Aku mulai jaga dengan hati-hati. Tidak banyak keliling. Aku hanya cek pintu ruangan secukupnya,
seperti yang diminta kepala shift. Tapi hatiku terus gelisah. Setiap kali aku melangkah, rasanya seperti ada kaki lain yang ikut melangkah menyusul. Aku bahkan beberapa kali menoleh cepat karena merasa seperti dilihatin. Sekitar jam 12 lewat sedikit, suara itu datang lagi. Kek, kek, kek. Aku langsung diam. Suara decitan roda kursi itu. Sama seperti 2 malam sebelumnya, tapi malam ini suaranya lebih jelas, lebih berat, lebih dekat. Darahku langsung dingin. Aku menoleh pelan ke ujung lorong, dan saat itu aku melihatnya, sebuah kursi roda bergerak perlahan dari bayangan ujung lorong. Tidak ada yang mendorong. Kursi itu bergerak sendiri, dengan roda yang bergesek pelan tapi terdengar jelas sepanjang lorong yang sunyi. Kek, kek, kek. Aku tahu harus mundur. Tapi kakiku menolak bergerak dengan cepat. Seakan tubuhku tertahan rasa takut yang membeku. Kursi itu berhenti sekitar 5 meter dariku, lalu roda depannya berputar sendiri, menghadap ke kanan, tepat ke arah kamar 207. Dan lalu pintu kamar 207, pelan sekali, membuka sendiri. Cahaya kuning redup dari dalam kamar menyala tiba-tiba, tumpah keluar dari celah pintu. Jantungku berdetak keras. Terlalu keras. Astaga, jangan, bisikku. Aku tidak mau masuk. Tuhan tahu aku tidak mau. Tapi saat aku mencoba memutar tubuh untuk pergi, kakiku malah melangkah pelan ke depan. Bukan karena aku ingin. Bukan karena aku berani. Tapi karena tubuhku seperti digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Setiap langkah kuambil, udara sekitar semakin dingin. Lampu lorong berkedip-kedip, membuat bayangan kursi roda terlihat berkali-kali lipat lebih panjang dari yang seharusnya. Rasanya seperti aku berjalan ke tempat yang tidak seharusnya aku datangi. Di dalam kamar 207, udara dinginnya jauh lebih parah. Seperti AC ruangan diputar ke suhu paling rendah, tapi ini bukan dingin biasa. Ini dingin yang seperti menekan kulit, menusuk tulang, membuat darah terasa pelan mengalir. Ada aroma obat menyengat, bercampur wangi melati busuk, wangi yang sama seperti semalam. Ranjang pasien berkarat, selimutnya kusut seperti baru saja ditarik seseorang. Meja kecil di sudut ruangan cat putihnya terkelupas. Lampu di atas hanya menyala setengah, flicker pelan seperti film horor murahan, tapi ini bukan film. Dan di tengah ruangan, aku melihat perempuan itu. Yang sama. Yang dari lantai 3. Yang dari malam pertama. Dia berdiri membelakangiku. Tubuhnya bergerak-gerak pelan, seperti orang yang sedang mencoba mengingat bagaimana rasanya berdiri setelah lama terbaring. Gaun pasien yang dia pakai sobek di bagian belakang, memperlihatkan kulit pucat membiru. Rambutnya panjang, kusut, menutupi seluruh wajahnya sampai dada. Tapi malam ini ada yang lebih mengerikan darinya. Di lantai, tepat di depan kakinya, ada garis-garis goresan panjang. Seperti goresan kuku. Dalam. Baru. Dan goresan-goresan itu memanjang lurus. Ke arahku. Aku menelan ludah. Kering. Sangat kering. Satu langkah aku mundur. Namun lantai di bawahku berderit keras, seolah ada sesuatu yang bergerak menekan dari bawah. Perempuan itu berhenti bergoyang. Tubuhnya diam. Lalu perlahan memutar kepala. Krek. 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 Lehernya tidak bergerak seperti manusia normal. Bunyi tulang beradu memenuhi kamar. Dan saat akhirnya wajahnya menghadap ke arahku, mata hitamnya menatap langsung ke mataku. Hitam. Bukan seperti pupil. Tapi seperti lubang ke dalam sesuatu yang tidak punya dasar. Anda datang, suaranya berat, serak, seperti suara seseorang yang suaranya sudah hilang ratusan tahun. Aku hampir muntah karena takut. Aku mencoba lari, tapi pintu kamar menutup sendiri dengan hentakan keras yang membuat kaca lampu bergetar. Perempuan itu mulai bergerak ke arahku. Bukan berjalan. Bukan merangkak. Tetapi meluncur cepat, seperti tubuhnya ditarik oleh sesuatu di lantai. Aku menjerit. Jantungku serasa pecah. Aku menendang pintu sekuat tenaga. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai akhirnya pintu itu terbuka karena engselnya tidak kuat. Aku keluar sambil jatuh tersungkur, bangkit lagi, lari terpincang-pincang sepanjang lorong. Aku menoleh sekali, dan kursi roda yang tadi diam kini meluncur mengejarku, rodanya berputar cepat sekali,
seperti didorong oleh dua orang dewasa sekaligus. "Jangan! Jangan! Jangan!" teriakku. Aku hampir jatuh saat meleset di tikungan, tapi aku paksa tubuhku terus lari sampai tiba di pos satpam. Aku menutup pintu kaca geser secepat mungkin, aku dorong dari dalam sambil menahan dengan bahu. Tapi sebelum pintu itu tertutup, sesuatu menahan dari luar. Tangan. Tangan pucat. Kurus. Dengan jari-jari panjang tidak wajar. Dan hanya 3 jari. Tangan itu perlahan menggeser pintu kaca, membuka celah. Sementara dari luar terdengar suara napas berat. Hahaha. Aku menekan pintu sekuat tenaga. Tapi napas itu semakin dekat. Semakin berat. Semakin memenuhi ruang pos satpam. Aku menutup mata. Aku menjerit. Dan semuanya gelap. Ketika aku sadar, aku sudah di rumah, di kamar. Orang tuaku ada di sampingku. Wajah mereka khawatir. Mereka bilang aku ditemukan pingsan di halaman rumah sakit oleh petugas pagi. Pos satpam berantakan, banyak kaca pecah, dan di lantai terlihat jejak kaki basah menuju kamar 207. Jejak kaki itu hanya punya 3 jari. Aku berhenti bekerja hari itu juga. Aku tidak balik, tidak ambil gaji, tidak ambil barang. Aku lebih pilih tidak punya uang daripada kembali ke tempat itu. Tapi bahkan setelah berhenti bekerja, semuanya tidak selesai. Di rumah, malam-malam, aku kadang mencium bau melati busuk. Kadang mendengar suara decitan roda kursi dari belakang pintu kamar. Kadang bayangan perempuan itu terlihat berdiri di ujung lorong rumahku, dia menatap, tidak bergerak. Dan setiap kali aku memejamkan mata, aku masih bisa mendengar napas itu. Hahaha. Seolah dia menunggu aku kembali jaga. Seolah aku belum selesai dengan malam itu. Sampai suatu malam, 3 minggu setelah aku berhenti, aku terbangun karena mendengar suara kursi roda di depan kamar mandi. Aku kira halusinasi. Aku bangkit dengan gemetar. Saat aku buka pintu kamar, kursi roda itu ada di sana. Kursi roda rumah sakit. Dengan noda karat. Dengan satu roda yang miring sedikit ke dalam. Dengan kain tipis putih tergantung di sandarannya. Dan di bawah kursi roda itu, ada jejak kaki basah dengan 3 jari. Jejak itu mengarah ke pintu kamarku. Mengarah ke tempat aku berdiri. Aku mematung. Tidak bisa bergerak. Napasku pendek. Lalu tiba-tiba lampu lorong padam. Gelap total. Dan di dalam gelap itu, tepat di belakang telingaku, aku mendengar suara yang sangat jelas. "Anda belum selesai." Aku bahkan tidak sempat menjerit sebelum semuanya kembali gelap.